Oke, selamat sore Dokter Franky. Sore. Dok, ini gimana nih melihat para pejabat negara yang semakin hari ini semakin banyak yang tertangkap kasus korupsi. Nah, tanggapan dokter ngelihat masyarakat kita ini yang semakin hari ini banyak masyarakat yang masih kesusahan, sedangkan dia banyak koruptor yang tertangkap dengan berbagai uang yang emas apa segala macam itu yang mencapai kiloan. Gimana? Oke. Ini kita kaget juga ya. Jadi ini tiba-tiba ditemukan lagi brankas yang isinya luar biasa ya. Kemarin rame di negara lain tuh Irak, Perdana Menteri ditemukan juga nyimpan uang itu kurang lebih 57 juta dolar sama emas 24 kilo kalau nggak salah ya. Nah, ini ditemukan 74 kilo lagi emasnya nih, lebih banyak lagi dari itu kan. Nggak mau kalah aja orang Indonesia nih, maksudnya gimana nih pejabat-pejabat di Indonesia kok malah jadi kayak begini gitu ya. Nah, terus selalu kan ini yang dibilangin selalu oknum. Nah, oknum sampai kapan setiap kali oknum? Mestinya kan kejadian ini justru harusnya ini kesempatan untuk membersihkan institusi kayak gini, dibersihin aja semua orang-orangnya ya kan. Nah, terus hukum itu kan diharapkan jangan selalu ke masyarakat kecil lah. Jadi tajamnya cuma ke masyarakat kecil, terus nanti ke pejabat-pejabat yang di atas tumpul ya kan. Nah, kan yang sebenarnya masyarakat kita mau itu, yang paling penting itu adalah dia objektif, kemudian transparan, kemudian adil. Jadi kalau emang terbukti bersalah, ya udah dihukumnya seberat-beratnya, jangan ada diistimewakan segala macam gitu kan. Kalau emang ternyata tidak terbukti bersalah, ya udah dibebaskan, dipulihkan nama baik gitu. Nah, tapi yang pasti harus objektif, transparan, sama adil, harus itu ya. Nah, jangan masyarakat kecil terus dia cepet prosesnya cepet kalau masyarakat kecil, kemudian hukumannya juga berat gitu kan. Nah, mestinya ini kan kalau kasusnya besar, kemudian jabatannya juga tinggi, otomatis hukumannya harusnya lebih tinggi harusnya ya. Nah, ini kalau ini kan saya sebagai masyarakat awam ya melihatnya ya. Jadi sebagai masyarakat kalau ditanya kompetensinya ya karena saya warga negara Indonesia yang bayar pajak gitu. Saya berhak untuk berpendapat, memberikan pendapat masalah ini gitu kan. Nah, kemudian ini nanti ada lagi nih polemik katanya jeruk makan jeruk katanya. Yang saya baca ya, sependek yang saya tahu katanya dialihkan yang menangani sama-sama pihak kejaksaan. Saya nggak tahu benar apa enggak, tapi yang saya baca begitu tuh. Nah, jadi setahu yang saya baca-baca di semua literatur yang saya pelajarin itu ya, walaupun nggak dalam itu, jadi hukum itu nggak cuma harus adil, tapi juga harus tampak adil. Jadi maksudnya begini nih ditulisnya. Jadi kalau misalnya si hakim A ada sedang mempunyai perkara atau memproses suatu perkara. Nah, kemudian ternyata si hakim itu punya hubungan keluarga dengan pihak yang berperkara. Jadi walaupun si hakimnya objektif, itu kan masyarakat akan melihatnya jangan-jangan ada konflik kepentingan nih gitu. Jadi selain harus adil, tapi juga harus tampak adil gitu. Nah, jadi diharapkan sih ini emang ada asas praduga tak bersalah gitu kan. Katanya asas praduga bersalah kita tidak boleh ngejudge segala macam. Ya, emang kita nggak lagi menghakimi, nggak ngejudge gitu kan. Jadi ada asas praduga tak bersalah, emang kita hormati. Tetapi jangan sampai asas praduga tak bersalah itu dipakai juga untuk melindungi atau melarang masyarakat publik untuk melakukan kritik gitu. Jadi ya yang fair aja gitu kan. Jadi yang pasti emang kalau bersalah itu harus dihukum seberat-beratnya. Kemudian ini jangan lagi dibilang oknum sampai kapan juga nggak selesai deh. Dari zaman dulu sekarang juga oknum terus kan. Tapi kan akhir-akhirnya kan terus terulang lagi kan. Ini fantastis kan. Kemarin jumlahnya ada yang satu T lebih. Sekarang ini total hampir 700 M kalau nggak salah ya, dengan emasnya segala macam. Nah itu ya diharapkan segera ditangani, diproses, jadi masyarakat tahu, terus harus transparan, ya kan, terus hukuman yang diberikan kalau emang bersalah harus hukuman yang sesuai, tapi tidak ada hal-hal yang diistimewakan.
Oke, Dok, gimana melihat kinerja Pak Prabowo yang baru berapa tahun sudah beberapa koruptor itu yang tertangkap menurut dokter seperti apa? Jadi kalau pendapat saya sih gini. Jadi kalau emang kasusnya adalah masalah korupsi ya, dan emang itu kan harus diberantas itu kan. Dan emang janji beliau kan dari pertama juga akan memberantas koruptor, kemudian akan mengejar sampai ke akar tikas. Kalau saya nggak salah ya. Nah, jadi kan itu bisa diukur nanti dengan indeks yang akan dicapai sama negara kita gitu kan. Sedangkan nanti kan dari internasional juga akan mengeluarkan indeksnya. Jadi Indonesia itu untuk kasus korupsi bagaimana, kemudian untuk kasus-kasus yang penegak hukumnya bagaimana gitu kan. Karena kan emang sekarang ya nggak bisa kita pungkiri, kita nggak bisa menutup mata kalau omongan-omongan negatif tetap masih ada ya untuk institusi penegak hukum kita gitu kan. Nah, jadi yang paling penting itu gini, aset terbesar dari penegak hukum adalah kepercayaan dari masyarakat. Jadi harus mengembalikan kepercayaan masyarakat sebaik-baiknya. Kenapa? Karena begitu melakukan kesalahan itu kan kepercayaan kan jatuh. Nah itu susah banget tuh membalikannya gitu loh. Jadi yang penting tugas Pak Prabowo sekarang adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat lebih aman lagi, terus habis itu lebih nyaman, kemudian bisa kita bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik gitu. Karena kan dampak dari koruptor ini kan dampaknya itu kan ke seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi nggak cuma ke salah satu pihak doang, ke semuanya ini masyarakat. Orang kemarin kan kasusnya jadi PLN mati dulu ya kan, sekarang kerugiannya berapa banyak itu kan. Kemudian kita bayar pajak segala macam juga, apa-apa juga mahal, semua mahal. Terus kemudian masyarakat sekarang juga keadaannya lagi kurang bagus, ekonomi lagi nggak bagus, tiba-tiba ditemukan kayak begini kan. Nah, jadi ya tapi sebagai masyarakat kita harus semuanya saling mendukung yang baik ya, mendukung pemerintah untuk mengatasi atau memihanguskan lah koruptor di Indonesia gitu kan. Jadi menangani semua korupsi itu tugas kita sebagai masyarakat itu mendukung pemerintah agar pemerintah bisa melakukan tugasnya dengan baik.